Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masa depan bangsa, harapan orang tua? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen. Manajemen terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi. Manajemen sudah ada sejak dahulu, sehingga pada masanya manajemen berkembang sesuai dengan keadaan yang ada. Maka kita akan mempelajari perkembangan ilmu manajemen. Yang namanya ilmu itu bisa dibedakan menjadi 3 kelompok sesuai dengan peradaban manusia yang ada. Yang pertama ada ilmu eksakta, yang kedua ada ilmu sosial atau non eksakta, dan yang ketiga ada ilmu humaniora. Dalam mempelajari perkembangan ilmu manajemen, kita bisa melihat dari buku berjudul The Principle of Scientific Management, di mana buku ini diterbitkan pada tahun 1911 yang menjadi awal lahirnya ilmu manajemen. Penulisnya adalah Frederick W. Taylor, di mana ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah adanya kelompok manusia, berarti apa? Terdiri dari 2 atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama antar kelompok. Yang ketiga, adanya kegiatan proses atau usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut atau oleh beberapa manusia tersebut. Sedangkan yang keempat, ada tujuan yang ditetapkan. Jadi, dari sekelompok orang memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, yang ingin diraih. Maka ini merupakan ciri-ciri dari ilmu manajemen. Terdapat 3 aliran pemikiran manajemen, di mana ketiga aliran ini bisa dibedakan berdasarkan waktu, dibedakan berdasarkan pemikirannya, dibedakan berdasarkan hasilnya. Maka yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga ada aliran manajemen modern. Ada beberapa tokoh yang sangat dikenal dalam manajemen klasik, atau mereka adalah tokoh-tokoh dari pemikir manajemen klasik. Yang pertama ada Robert Owen, ada Henry Fayol, dan ada Frederick W. Taylor. Prinsip dari Robert Owen, dia menentang adanya penggunaan anak-anak sebagai pekerja dalam suatu industri. Anak tadi dipekerjakan dengan standar kerja 13 jam per hari. Artinya mereka bekerja lebih dari setengah hari setiap harinya, kan? Atau lebih dari 12 jam kalau 24 jam dibagi menjadi 2. Nah, di sini dianggap sangat membebankan anak-anak, anak-anak yang masih kecil diberikan jam kerja yang sangat tinggi. Yang kedua, pemikiran dari Robert Owen adalah melakukan perbaikan kondisi kerja pada masa revolusi industri. Yang ketiga, meningkatkan kondisi kerja pabrik. Ada perbaikan, di mana kondisi pabrik menjadi lebih manusiawi. Berikutnya ada menaikkan usia minimum pabrik. Kalau sebelumnya anak-anak yang digunakan dengan adanya perbaikan ini menjadi usianya lebih dewasa untuk dipekerjakan dalam pabrik. Juga ada perbaikan terkait dengan penurunan jam kerja. Kalau sebelumnya 13 jam per hari, maka diturunkan sesuai dengan kemampuan manusia. Juga menyediakan makanan bagi para pekerja pabrik. Namanya karyawan lebih diperlakukan secara manusiawi, diberikan persediaan makanan bagi pekerja pabrik. Pemikiran yang dilakukan oleh Robert Owen juga mendirikan toko untuk menyediakan barang atau keperluan bagi karya pabrik dengan harga yang pantas. Artinya harga yang sesuai, tidak memberatkan karyawan. Dan hal ini dilakukan agar para pekerja tidak perlu repot-repot atau tidak perlu dia keluar dari daerah untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan.
Di sekitar tempat bekerja telah disediakan toko yang menyediakan barang dan keperluan karyawan. Juga terkait dengan memperbaiki lingkungan hidup tempat tinggal pekerja. Kalau sebelumnya mungkin tempat kerjanya kurang layak, maka diperbaiki terkait dengan lingkungan hidup. Juga membangun beberapa rumah terkait dengan domisili atau terkait dengan tempat tinggal para pekerja. Juga menyediakan jalan yang pantas untuk dilewati. Juga terkait dengan sumber daya manusia merupakan investasi yang penting. Kalau sebelumnya manusia itu dianggap sebagai sebuah kerja yang mungkin tidak berharga, nah di sini yang namanya manusia merupakan sumber daya yang penting. Sehingga yang namanya manajemen atau sebuah perusahaan menganggap karyawan adalah investasi yang sangat penting. Yang terakhir adalah terkait dengan menyusun prosedur produktivitas kerja. Adanya prosedur yang dibuat, karyawan menjadi tahu apa harus dilakukan. Manajemen atau pengelola sebuah perusahaan juga tahu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja. Yang nantinya keuntungan yang didapatkan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Pemikir lain atau tokoh lain yang mengembangkan teori manajemen klasik ada Charles Babbage, di mana dia menerapkan sebuah prinsip ilmiah dalam produktivitas dan penurunan biaya. Dia sudah menggunakan sebuah metode ilmiah agar produktivitas kerja, agar produktivitas perusahaan itu bisa lebih baik serta menghasilkan biaya yang rendah. Ketika sebuah produktivitas dikelola dengan baik, maka ada celah-celah yang bisa dilakukan. Celah-celah tadi bisa menurunkan penggunaan biaya atau biayanya bisa diturunkan. Yang kedua ada pembagian kerja berdasarkan spesialisasi serta keterampilan. Para karyawan ditempatkan pada bidang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Asumsinya adalah ketika seseorang itu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, maka bisa bekerja secara maksimal. Ketika orang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian, maka dia akan kesulitan. Yang ketiga, terkait dengan kalkulator yang digunakan, ada analisis mesin yang digunakan. Charles Babbage ini merupakan penemu kalkulator mekanis serta analisis mesin. Juga menggunakan prinsip ilmiah untuk pemilihan bahan, untuk pemilihan fasilitas, dan tekat kerja yang baik, serta menyarankan pembayaran tetap dan pembagian keuntungan serta bonus yang diberikan kepada karyawan. Pemikir lain dalam teori manajemen klasik, ada Frederick Whiteheller. Di sini beliau mengembangkan manajemen ilmiah secara benar, juga melakukan pekerjaan yang diseleksi atau ada kegiatan ilmiah untuk menempatkan pekerjaan yang cocok dalam satu pekerjaan. Ada pengelompokan orang, beberapa orang secara keahliannya itu seperti apa dikelompokkan. Nantinya kegiatan yang sama akan dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga ada pendidikan dan pengembangan ilmiah bagi para pekerja. Sudah ada peningkatan ya. Jadi semua karyawan dia mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelatihan, serta mendapatkan pengembangan. Juga ada peningkatan kerjasama yang baik antara manajemen dengan para pekerja. Ini merupakan pemikiran dari Frederick Whiteheller. Berikutnya ada Harry Algen, dia juga mengembangkan teori manajemen klasik. Dia mengembangkan sistem bonus harian serta bonus bagi para mandor. Jadi ada beberapa mandor, ada para supervisor yang mendapatkan bonus hasil pengembangan dari Harry Algen. Dia juga memperkenalkan sistem charting atau dikenal dengan Gantt chart. Juga mengembangkan hubungan timbal balik antara manajemen dengan karyawan, serta manusia merupakan unsur yang penting bagi manajemen, bagi perusahaan, sehingga harus dilakukan apa? Pengajaran, pengembangan, dan penghargaan. Manusia lebih dimanusiakan, karena manusia dianggap penting dalam sebuah perusahaan.
Tokoh lain terkait dengan teori manajemen klasik ada Henry Fayol. Ini tokoh yang sangat tidak asing bagi orang-orang yang mempelajari manajemen. Henry Fayol pemikirannya sering digunakan atau pendapat itu sering digunakan dalam ilmu-ilmu modern. Ada keberhasilan pabrik yang tidak hanya ditentukan oleh manajer, tetapi terdapat penggunaan manajemen yang tepat serta membagi beberapa kegiatan operasi pabrik. Di sini Henry Fayol membagi menjadi 6 kegiatan atau bagi 6 operasional. Yang pertama ada teknis atau terkait dengan produksi. Yang kedua ada dagang terkait dengan jual beli serta pertukaran. Yang ketiga terkait dengan keuangan. Yang keempat terkait dengan pengamanan. Yang kelima terkait dengan akuntansi. Dan yang terakhir atau yang keenam terkait dengan manajerial. Di masa kini atau di masa modern, orang akan mengenal 4 prinsip dari Henry Fayol, yaitu terkait dengan prinsip manajemen. Ada 14 prinsip yang dibuat oleh Henry Fayol. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip pembagian kerja. Yang kedua, ada otoritas dan tanggung jawab, ada disiplin, kesatuan komando, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan bersama, renumerasi personil, sentralisasi, rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas jabatan, inisiatif, serta semangat korporasi. Ini merupakan 14 prinsip manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol. Prinsip berikutnya setelah manajemen klasik, ada prinsip teori hubungan manusiawi. Ada beberapa tokoh dalam teori hubungan manusiawi, di antaranya ada Hugo Masterberg. Di sini beliau menyampaikan bahwa penggunaan psikologi dalam mewujudkan tujuan operasional. Jadi sudah berkembang dari manajemen klasik. Ada pemanfaatan psikologi untuk mewujudkan tujuan operasional. Yang kedua, menempatkan orang terbaik sesuai dengan bidang pekerjaan. Kalau sebelumnya dalam manajemen klasik menempatkan orang sesuai dengan bidang keahlian atau orang yang sesuai dengan keterampilan. Di sini menempatkan orang yang terbaik sesuai dengan bidang pekerjaan. Artinya apa? Orang terbaik adalah orang yang ahli di bidangnya atau orang terbaik ahli dari para ahli. Sehingga ahli dari para ahli ini akan bekerja sangat sempurna. Apalagi sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. Yang ketiga, menciptakan tata kerja yang terbaik dan memenuhi syarat psikologis. Yang keempat, menggunakan pengaruh psikologis dalam mendorong karyawan berkaitan dengan produktivitas. Tokoh berikutnya terkait dengan teori hubungan manusiawi ada Arthur Mayo, di mana beliau membuat beberapa pemikiran terkait dengan penetapan hubungan timbal baik antara manajemen dengan karyawan. Maka hubungan tadi dapat menciptakan kerjasama yang memuaskan, serta terciptanya semangat dan efisiensi kerja. Berikutnya adalah terkait dengan perhatian manajer terhadap kesejahteraan karyawan. Jadi yang namanya perusahaan tidak hanya memikirkan produk yang dibuat, juga tidak hanya memikirkan hasil yang diperoleh terkait dengan uang, tapi juga harus memikirkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada pelatihan dan pendidikan bagi manajer yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan engineering dan technical skill. Di sini para manajer diberikan pengembangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Artinya seorang manajer, seorang pemimpin, dia harus bisa mengelola perusahaan dengan baik. Dia bisa mengelola perusahaan dengan baik ketika kemampuannya selalu diupdate, diberikan pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, ada konsep dinamika kelompok yang lebih penting dibandingkan dengan kemampuan individu. Artinya apa di sini? Kita mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Yang ketiga, terkait dengan prinsip teori manajemen modern. Nah, ini ya, yang terakhir ya, terkait dengan pemikiran manajemen atau perkembangan manajemen. Nah,
Ini yang banyak dilakukan oleh saat ini. Banyak orang, banyak perusahaan menggunakan manajemen modern. Cirinya apa? Nah, yang pertama adalah terbentuknya aliran kuantitatif, yaitu menggabungkan antara hasil riset operasional dengan ilmu manajemen. Di banyak riset, ya kan, banyak penelitian dilakukan. Nantinya hasil penelitian dilakukan akan digunakan untuk mengembangkan suatu organisasi, mengembangkan suatu perusahaan yang digabungkan dengan ilmu manajemen. Yang kedua, ada penggunaan teknologi komputer dalam operasional dan penentuan keputusan. Jadi setiap manajer atau setiap pemimpin yang akan membuat keputusan itu berdasarkan data. Kalau di masa lalu di era klasik mungkin sebuah keputusan dibuat berdasarkan insting. Di sini sebuah keputusan dibuat berdasarkan data yang dimiliki. Jadi ada dasarnya ketika membuat suatu keputusan. Yang ketiga, ada pengembangan model-model dalam pemecahan masalah manajemen. Berbagai permasalahan bisa lebih cepat diselesaikan dengan model-model yang baru. Jadi selalu diupdate untuk memecahkan permasalahan biar lebih cepat. Serta ada penggunaan manajemen dalam penganggaran, dalam cash flow, dalam penjadwalan produksi, dalam strategi pengembangan produksi, serta terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Semuanya dikelola menggunakan manajemen modern. Kalau kita mau membedakan antara manajemen klasik dengan manajemen modern, bisa diketahui di sini, perbedaan yang pertama adalah terkait dengan produktivitas. Dalam manajemen klasik itu belum tercipta efisiensi, jadi masih sangat poros. Beberapa penggunaan mungkin belum bisa dilakukan penghematan. Dalam manajemen modern ada pembagian kerja sesuai bidang keahlian, sehingga pekerjaan bisa tepat diselesaikan dengan bahan baku yang minimal dengan waktu yang cepat. Perbedaan yang kedua, hubungan kerja belum mementingkan keharmonisan. Ini yang berada di manajemen klasik. Sedangkan pada manajemen modern, ada peran karyawan yang digantikan oleh alat-alat modern. Jadi beberapa posisi karyawan, beberapa karyawan itu digantikan dengan teknologi. Biar apa? Biar cepat selesai. Yang namanya alat, yang namanya teknologi itu tidak pernah sampai. Ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia mungkin punya daya tahan yang tidak selama mesin ketika digunakan. Yang ketiga, dalam zaman klasik, perilaku karyawan belum mencerminkan tindakan rasional. Dan dalam manajemen modern, adanya kekuasaan dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, terkait dengan manajemen klasik, pengembangan manajemen dilakukan secara teoritis, sedangkan pada manajemen modern menekankan kedisiplinan kerja yang sangat tinggi. Artinya setiap karyawan dituntut memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Dalam manajemen klasik, karyawan merupakan investasi yang terbesar. Sedangkan dalam manajemen modern, lebih mementingkan sistem penggajian berdasarkan target dan kinerja. Jadi ketika dia mencapai target, maka dia akan mendapatkan upah yang sesuai. Sedangkan dalam manajemen klasik, terdapat skema pembagian keuntungan. Dan dalam manajemen modern, terdapat jenjang karir yang lebih jelas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari perkembangan ilmu manajemen, di mana perkembangan ilmu manajemen dapat dibedakan menjadi 3. Ada perkembangan ilmu manajemen klasik, ada hubungan manusiawi, dan manajemen modern. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.